Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang jawab yang depan saja nih? Yang atas belum ya? Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur pada Allah, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali setelah setahun lamanya kita di sini di IBF tahun lalu. Dan tak terasa ya, ini Ustadz duet maut ini. Pengennya kami dari panitia pengen membagi, tetapi kondisi ini luar biasa. Bisa dipisah nggak? Mungkin nggak, Ivan Ahwadnya? Sudah terpisah cuma dekat. Ya. Hah? Iya, ya, ini Bapak ini. Insya Allah ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah hadir bersama kita Ustadz Salim Afillah dan Ustadz Felix Xiao di acara tablik akbar Proyo Media yang bertajuk Dakwahku Bersamamu di Jalan Berliku. Wah, ini mbaknya mantap. Mau bukunya nih, siapa yang mau? Ini bukunya Ustadz Salim yang terbaru, Rihlah Dakwah. Ada yang punya? Belum. Beli. Akan kita bagi nanti, ada berapa door prize, dan nantinya karena kaitan pada kali ini selain beliau juga menulis, tapi juga aktif di Sahabat Al-Aqsa menjadi relawan, juga tim asatidnya Sahabat Al-Aqsa dan Sahabat Suriah. Maka kali ini antum semua jangan hanya sekedar hadir, jangan hanya sekedar mendengarkan tausiahnya, kajiannya, tapi mari berbagi, karena di tengah ribuan antum semua di sini ada ratusan ribu bahkan jutaan yang hari ini kaum muslim yang ada di Suriah, di perbatasan atau yang masih di dalam bumi Suriah hari ini sangat masih menderita atas kezaliman penguasa Bashar al-Assad tersebut. Juga di Palestina juga. Maka nanti ada lelang buku, ada juga nanti lelang softwarenya Ustadz Salim. Kemudian juga ada penggalangan dana barang-barang di akhir acara nanti. Maka teman semuanya kita sedikitkan door prize dimaksimalkan untuk lelangnya nanti. Oke, siap? Baik, 30 menit ke depan kita berikan Ustadz Felix, dan mohon teman-teman semuanya untuk bisa kondusif dan diberi tempat sahabat-sahabat semuanya untuk bisa nyaman, tenang, dan semoga Allah berikan keberkahan pada acara kita semuanya. Kita awali dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah telah menurunkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita. Allah satukan hati-hati, Allah tautkan dengan kalimat tauhid, kalimat yang tidak ada bandingannya di atas muka bumi ini, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah turunkan juga kepada kita rasa sakinah, yaitu adalah rasa ketenangan tatkala kita berada dalam agama ini. Allah juga kuatkan langkah-langkah kita di dalam jalan dakwah ini, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah senantiasa menerima amal-amal baik kita. Allah ampuni seluruh kesalahan-kesalahan kita. Allah angkat derajat kita. Dan Allah juga ridhoi semua aktivitas-aktivitas kita. Hingga tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala selain ridhonya kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang Dia janjikan kepada kita mampu kita penuhi, mampu kita ambil dengan hak. Alhamdulillah,
puji dan syukur pada Allah karena telah mempertemukan kita pada hari ini di sebuah tablik akbar. Judulnya sangat emosional, dakwahku, bersamamu di jalan yang berliku, gitu ya. Masya Allah. Itu ya sudah tahu ya, dari diksinya itu adalah diksi saudara saya ini. Kalau diksi saya tuh terkesannya sadis romantis. Iya, sadis tapi romantis. Tapi kalau Nda Salim ini memang diksinya luar biasa, memerlukan perenungan yang dalam. Jadi kalau bahasa istri saya itu, bahasanya Ustaz Salim itu tidak dapat dimengerti oleh manusia biasa. Tapi alhamdulillah, inilah kenyataan pada saat ini teman-teman sekalian, dan apa yang terjadi pada hari ini adalah sebuah curahan rasa. Bukan hanya dari saya, bukan hanya dari Nda Salim, bukan hanya dari Mas Pani yang di tengah ini, tapi ini adalah kerinduan umat. Kerinduan umat untuk bersama-sama, kerinduan umat untuk bareng-bareng, kerinduan umat untuk menegakkan kalimat Allah yang satu ini teman-teman sekalian. Dan kita berharap bahwa di tengah-tengah teman-teman sekalian ini, malaikat-malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang ada di sini semuanya adalah al-mutahabbuna fi jalali. Jadi Allah katakan, siapa yang saling sayang menyayangi, saling mencintai karena fi jalali, kata Allah, karena keagunganku, maka mereka semua adalah haknya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pada hari ini teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan di Instagram, bahwa hari ini Nda Salim yang akan melakukan all the talking. Nah, jadi saya ini cuma pengantar saja dan membahas kenapa sih kemudian ukhuwah ini sangat penting teman-teman sekalian. Karena kita tuh sudah bosan. Karena kita tuh sudah bosan dengan segala sesuatu yang namanya permusuhan. Dan permusuhan itu bukan berasal daripada Islam. Allah dengan sangat jelas sekali mengatakan di dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah pada hablillah, pada tali agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian semua berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kalian semua wahai muslim, kalian semua wahai yang mengaku orang-orang beriman, wa'tasimu, berpeganglah kalian semua, ikatkan diri Anda semuanya, bersatulah bareng-bareng bihablillah, dengan tali agama Allah. Dan kita sudah mengetahui hablillah adalah Al-Quran was sunnah, dinullah, agama Allah, Al-Quran dan as-sunnah. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Allah tegaskan kemudian, wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kenikmatan yang luar biasa yang telah Allah sampaikan kepada kita semua. Kenikmatan yang telah Allah turunkan pada kita semua. Apa kenikmatan itu? Itu kuntum a'daan. Dulunya kalian semua ini semuanya bermusuhan. Dulunya kalian ini saling-saling memerangi. Dulunya kalian tidak akur satu sama lain. Itu kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dan Allah kemudian mengikatkan di antara kita, Allah kemudian menyatukan di antara kita hati-hati kita. Allah tidak menyatukan lisan, Allah tidak menyatukan amal. Yang Allah satukan adalah hati-hati kita, sesuatu yang tidak terlihat namun sangat hebat. Allah satukan di antara kita keriduan di antara kita, yaitu ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan tak perlu sama, amal pun boleh berbeda, tapi Allah satukan hati-hati di antara kita agar saling merindu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling memberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling melindungi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hapuskan kebencian, Allah hapuskan permusuhan, Allah ikatkan hati-hati kita dengan tauhid, dengan hablillah, dengan tali-tali agama Allah. Masya Allah. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat yang Allah turunkan kepada kita, menjadilah kita orang-orang yang mengerti manisnya bersaudara, manisnya bersama-sama, manisnya kita sama-sama bareng-bareng hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin saya yang paling mengalami. Coba bayangkan teman-teman sekalian, kadang-kadang kita ini lucu. Allah sudah menyampaikan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'a sampai pada ayat fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tapi kadang-kadang coba kita pikir, seorang muslim dulu saya belum seorang muslim. Ketika saya bersyahadat,
Kemudian saya merasakan, oh ini nikmatnya ketemu dengan orang muslim yang lain. Oh ini nikmatnya ketika bersama-sama dengan orang muslim yang lain. Dulu ketika saya di rumah, mampir ke Jakarta sebelum balik lagi ke IPB di Bogor, saya biasanya dibawain oleh ibu saya makanan. Makanannya banyak. Makanannya biasanya dua plastik, bawanya pakai bis. Sebelum pergi ibu saya berpesan, Lik, jangan bagi siapa-siapa ya, makan sendiri aja. Lalu kemudian Allah menggantikan itu semua dengan kenikmatan ketika bisa berbagi dengan saudara-saudara. Dengan kenikmatan ketika bareng-bareng makan, ternyata itu nikmatnya luar biasa. Allah gantikan, lalu kita bisa mengenal nikmatnya berjuang di jalan Allah. Tapi kita ini lucu. Sebelum kita bersyahadat, ketika kita kenal syahadat, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah gantikan dengan ikatan-ikatan hati di antara kita. Namun kita ceraikan kembali ikatan itu, kita kemudian tanamkan sama sekali permusuhan di antara kita hanya karena suatu perbedaan, yang perbedaan itu diada-adakan. Muslim itu tidak ada perbedaan, yang ada itu perbedaan yang diada-adakan. Bagaimana mungkin? Lucu, sebelum orang itu berharokah, sebelum orang itu mengenal dakwah, dia bareng gampang. Dia sama-sama mau. Perbedaan biasa. Tapi ketika dia sudah mengenal dakwah, dia mengenal harokah, tiba-tiba muncul satu perasaan yang tidak pernah ada sebelum dia berdakwah. Masya Allah. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Kesombongan macam apa itu? Padahal dakwah itu sepakat dengan ukhuwah. Akidah itu sepakat dengan ukhuwah. Tatkala saya belum masuk Islam, mungkin ketika Anda saling melihat saya nggak seperti sekarang. Paling ngeliatnya, oh itu orang sipit ya, memang agak ganteng sih, nanti dikritik lagi. Nanti itu bagian kritiknya nanti. Tapi tidak terbersit bahwa, oh ini saudara saya. Oh ini bareng-bareng dalam dakwah. Oh ini kalau nanti sudah mati, nanti disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tapi kita membagi-bagi di antara kita, dan setiap hizb, setiap kelompok merasa dirinya yang paling hebat. Merasa berbangga bahwa dirinya lah yang masuk surga dan lain-lain tidak. Masya Allah. Sebelum beriman, kita tidak merasakan rasa indah ketika bersaudara. Ketika belum mengkaji Islam, ketika belum berdakwah, Allah berikan rasa manis itu. Namun tatkala kita berdakwah, tatkala kita berhalaqah, malah kemudian kita cabut sendiri rasa manis itu dengan rasa-rasa yang lain. Kenapa itu bisa muncul, teman-teman sekalian? Sebuah pengkajian, lalu kemudian lanjut pada sebuah keakuan. Ketika sebuah keakuan itu diterima oleh berjamaah, kita kira kita berjamaah, tapi sebenarnya keakuanlah yang lebih kita tonjolkan. Contoh, siapa yang di sini yang tahu dari Twitter saya? Yang hadir di sini yang tahu dari Twitter saya? Siapa yang dari Twitternya Ustadz Salim? Siapa yang dari Instagram saya? Siapa yang dari Instagramnya Ustadz Salim? Saya dan Ustadz Salim. Dari situ muncul kesombongan. Saya, dan saya. Saya benar, yang lain enggak. Cuma saya yang boleh berdakwah, yang lain enggak. Padahal coba lihat berapa banyak orang-orang yang muslim. Berapa banyak orang yang menanti cahaya-cahaya hidayah. Jangan-jangan kita berdakwah tapi ukhuwah kita kesampingkan. Jangan-jangan kita berdakwah tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali lisan kita menyelisihi apa yang kita sampaikan. Padahal ketika Rasulullah SAW sebelum meninggal, beliau sampaikan kepada ada tiga keharaman. Ada tiga keharaman Rasul sampaikan kepada kita, pada diri kaum muslim. Satu, hartanya. Dua, nyawanya. Tiga, kehormatannya. Kita takut kalau kita mengambil harta orang. Kita takut apalagi kalau kita sambil mengancam harta orang, nyawa orang. Tapi kita menganggap remeh, kita menganggap biasa ketika kita menghina kehormatan seorang muslim, seolah-olah dia bukan muslim. Masya Allah. Luar biasa. Pada Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, jelas sekali, dosa riba ada 73 pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Itu sering didengarkan ya. Dosa riba ada 73 pintu, yang paling rendah adalah menzinahi ibu kandung sendiri. Teman-teman tahu apa lanjutannya? Tahu apa lanjutannya?
Dosa riba ada 73 pintu dan yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Dan riba yang paling riba adalah menghina kehormatan saudaranya. Masya Allah. Kita takut riba. Enggak ada satupun dosa di dalam Al-Quran yang Allah dengan Allah memerangi orang yang pelakunya, kecuali dosa riba. Tapi ternyata Rasul sampaikan kepada kita, riba, yang paling riba, mengancam. Atau dia merendahkan kehormatan saudaranya. Dia sudah tahu bahwa saudaranya ini seorang muslim, tapi dia merendahkan kehormatan saudaranya. Kebaikan-kebaikan saudaranya dia tutup semuanya. Dia munculkan satu kesalahan saudaranya yang menghapuskan seluruh kebaikan-kebaikan saudaranya. Masya Allah. Ukhuwah basa-basi. Ukhuwah cuma di lidah saja. Ukhuwah cuma di lisan saja. Ukhuwah cuma di pengajian saja. Maka pada hari ini teman-teman sekalian, kita nggak usah banyak berbicara, tapi inilah ukhuwah bukan basa-basi. Ketika Allah menyatukan kita dalam sebuah agama yang mulia, Allah tidak minta yang lain. Allah minta pada kita untuk berjuang di jalannya, tapi Allah tidak minta pada kita untuk merendahkan perjuangan orang lain. Allah minta kita sama-sama untuk meninggikan kalimatnya, tapi bukan dengan cara merendahkan saudara kita yang lain. Maka Masya Allah, bagaimana kemudian kepedulian ukhuwah ini bisa menyatukan. Bagaimana akidah ini kemudian bisa menyatukan. Kami bersama-sama tergabung dalam Sahabat Al-Aqsa. Kami peduli pada tanah Suriah. Kami peduli pada tanah kaum muslimin yang harus kembali pada kaum muslimin. Kembali pada pelukan kaum muslimin. Dan concern kami yang sama ini melahirkan sebuah gerakan. Yang gerakan ini menyatukan diri dalam dinullah. Maka teman-teman sekalian, ukhuwah itu bukan urusan orang lain. Ukhuwah itu urusan diri sendiri. Tentang bagaimana kita mengendalikan lisan kita, bukan mengendalikan lisan orang lain. Tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, bukan bagaimana menuntut orang lain memperlakukan kita. Ukhuwah adalah diri sendiri kita yang memulai. Seorang muslim adalah cerminan bagi muslim yang lain. Maka kalau lihat fotonya yang banyak dipajang, itu fotonya sengaja diubah. Karena aslinya Ustadz Salim nengoknya ke kiri, nengoknya ke kanan, saya nengoknya juga ke kanan. Atau nengoknya sama-sama ke kiri ya? Enggak tahu. Pokoknya nengoknya sama. Sampai untuk buat foto itu saja harus kemudian Ustadz Salim foto lagi yang baru. Supaya nengoknya bareng-bareng saling menengok. Muslim itu cerminan bagi muslim yang lain. Kalau Anda ingin sahabat Anda berubah, berubahlah diri kita lebih dahulu. Kalau kita ingin sahabat kita mesra, mesralah lebih dahulu dengan sahabat kita yang lain. Dunia ini perlu persatuan. Dan insya Allah ukhuwah ini yang nanti akan kita kenang. Dan Allah nggak main-main tentang surganya yang diberikan pada dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak main-main juga tentang menahan pahala daripada orang-orang yang saling berdiam-diaman padahal mereka sama-sama muslim. Allah sampaikan pada malaikat ketika mereka menemui ada orang yang mereka saling mendiam-diamkan saudaranya, maka tahan pahala dari mereka. Jangan diangkat terlebih dahulu sampai mereka bermaaf-maafan. Maka dakwah ini jalannya panjang. Dakwah ini sudah cukup sulit, sudah cukup berat. Jangan dibuat berat lagi. Dakwahku bersamamu. Kita punya jalan masing-masing. Kita punya jalan yang kita yakini. Jalan ini semua adalah jalan Allah. Caranya bisa jadi kita benar, bisa jadi yang lain salah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita yang salah dan orang lain yang benar. Jalan ini berliku, kadang kita bisa mengatasi yang satu dan bisa membantu yang lain. Tapi kadangkala, bahkan seringkali, kita sering dibantu oleh orang lain dan kita tidak dapat mengatasinya sendiri. Jalan ini berliku, jangan ditambah sulit. Jalan ini berliku, jangan ditambah susah. Maka insya Allah dengan kebersamaan ini, insya Allah dengan ukhuwah ini, dengan itulah kita bisa menuntaskan jalan dakwah ini dengan sempurna. Walaupun tidak sampai ke ujungnya, minimal kita bisa menghiasi jalan ini dengan contoh yang lebih baik bagi orang-orang di bawah kita. Bagi orang-orang sesudah kita. Bagi orang-orang yang nanti akan melanjutkan, lebih baik daripada kita, lebih bagus daripada pemulanya, sebagaimana insya Allah yang berikutnya yang berbicara, insya Allah lebih baik daripada yang awal. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi. Oke, 15 menit nih, kurang nih. Tanya jawab aja ya. Ada yang tahu mau door prize nggak ini? Mau. Tapi takut nggak bisa jawab nih. Berapa ukuran sepatunya Ustadz Felix? Nggak pada tahu kan? Ya udah. Berapa usianya? 32, benar. Masya Allah. Mas, kerja di kelurahan ya? Ini kalau mau yang nyari di stand Puyo ada gitu. Apa Mas? Oh, saya kira. Udah. Baik, alhamdulillah luar biasa Ustadz Felix ya, alhamdulillah. Cuma 15 menit ini. Kurang maksud padahal masih ada 15 menit lagi. Baik, nggak apa-apa, nanti kita perdalam, lalu kemudian juga kita perlama kalau ada waktu. Kemudian sekarang beralih ke Ustadz Salim, 30 menit ya, karena nanti tanya jawaban malah lama banget nanti. Baik, 30 menit ke depan kepada Ustadz Salim kami persilahkan. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayhi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita bahwa la tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencinta. Ala ukhbirukum ala an tahabbu. Maukah kalian kuberitahu agar saling mencinta? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada dua hakikat penting yang sering dilupakan. Satu, doa. Ini sudah sering disebut, bahwa kita mengucap salam, di dalamnya terkandung doa, semoga keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, disertai dengan rahmat Allah yang berlimpah ruah, disertai dengan barakah Allah yang membuat segala kebaikan bertambah-tambah, ditetapkan atas dirimu. Maka kita hari ini yang menjadikan salam sebagai ucapan sambil lalu, perlu merenung kembali. Maka hari ini kita yang mengucapkan salam dengan kata-kata Assalamualaikum, perlu memfasihkan ulang ucapan salam kita. Maka hari ini, karena ini penghormatan kepada yang mengajarkan salam, yang memiliki salam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa. Dan yang kedua, yang jarang dibahas tentang salam adalah, dan kita sering melupakan hakikat kedua tentang salam ini, salam itu komitmen. Komitmen untuk apa? Ketika kita mengatakan kepada saudara kita, assalamualaikum, salam sejahtera perdamaian untukmu, itu berarti, ya akhi, aku akan menjamin bahwa engkau aman dari gangguan lisan dan tanganku. Ketika kita mengucapkan salam assalamualaikum, sesungguhnya kita sedang mengatakan kepada saudara kita, ya akhi, ya ukhti, engkau, aku jaminkan dari diriku, engkau aman dari gangguan lisan dan tanganku. Dan bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Jala'ul Afham menjelaskan, lebih tinggi dari itu, seorang muslim yang mengucapkan salam kepada saudaranya, dia seharusnya memahami bahwa itu juga berarti, wahai saudaraku,
Aku dan engkau satu tubuh. Maka siapa yang menyakiti engkau, aku terluka. Maka aku juga akan menjagamu dari gangguan lisan dan tangan orang selain kita. Tabarakar Rahman. Kita memulai hari ini membahas dengan salam, damai, sejahtera, selamat di antara kita. Sebab kita semua mengharapkan keselamatan itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Tetapi hari ini kita mengucapkan salam dengan kadang-kadang di dalam hati hendak mengatakan, aku saja yang selamat ya, kalian tinggal di sini. Aku saja yang ke surga ya, kalian masuk neraka. Aku saja yang kemudian menjadi firqatun najiyah ya, kalian adalah firqut dalal. Betapa seakan-akan kemudian ada kebahagiaan melihat orang lain berada di dalam kesalahan, melihat orang lain berada di dalam kesesatan, melihat orang lain berada di dalam kesalahpahaman tentang agamanya sendiri. Ini tidak boleh dibiarkan, sebab kita semuanya disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang yang bukan nabi, bukan rasul, hanya lelaki biasa, tukang kayu pekerjaannya. Di dalam surah Yasin ketika dikatakan oleh Allah, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Lelaki ini Habib bin Suri An-Najjar yang kemudian berdakwah di tengah sebuah amfiteater di sebuah negeri dari negeri-negeri Romawi. Di Kolosium itu dia mengatakan kepada orang-orang, mari ikuti para rasul utusan Allah itu. Ini bukan kiai, ini bukan ustadz, ini bukan ulama, bukan nabi, bukan rasul. Tukang kayu tetapi tergerak hatinya, ya Rabbi. Ini utusan-utusanmu. Mereka dalam kesulitan, didustakan oleh kaumku. Aku yang harus membela mereka. Dia katakan, ya qaum ittabi'ul mursalin. Dia katakan itu rasul-rasul, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Mereka itu orang mendapat petunjuk. Mereka itu tidak pernah minta upah kepada kalian atas apa yang diserukan. Mereka orang-orang tulus, wahai kaumku. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kata Habib bin Suri An-Najjar, kenapa aku sendiri ini tidak bergegas untuk menyembah Allah, Zat yang telah menciptakan aku, dan kepadanya kita semua, kamu, wahai kaumku semuanya, akan dikembalikan. A'attahidu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'a wala yungkidun. Ini berhala-berhala ini yang dipasang di atas puncak-puncak amfiteater itu, di atas puncak-puncak Kolosium itu. Di situ ada Jupiter, dewa langit mereka. Di situ ada Neptunus, dewa laut mereka. Kata Habib bin Suri An-Najjar, nih dewa-dewa nih. Kalau Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih, yang telah menciptakan aku, menghendaki bagiku madarat sedikit saja, nih semuanya tidak bisa menyelamatkan aku sedikit pun juga. Tidak akan mampu menolongku, membela aku bagaimanapun caranya. Maka kaum itu ada patrisia, kaum bangsawan-bangsawan, warga negara penuh. Ada plebeia, orang-orang kelas 2. Yang plebeia mengatakan, ini teman kita ini bener ini teman kita ini bener ini omongannya ini. Kenapa kita nggak sadar kayak gitu ya? Tapi patrisia mengatakan, siapakah orang udik yang berani mengajari kita tentang agama? Siapakah orang udik itu yang berani mengajari kita tentang Tuhan-Tuhan kita? Maka dikerahkan orang-orang yang kemudian turun bergegas ke bawah. Para centeng, para tukang pukul, para budak-budak yang kemudian kejam-kejam itu disuruh untuk merangsek ke arah Habib bin Suri An-Najjar, diinjak-injak, pecah dadanya. Lalu ditinggalkan. Ketika dia ditinggalkan, datang para rasul itu menangisinya. Habib bin Suri An-Najjar mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku, wahai para rasul, aku beriman kepada Rabb kalian. Dengarkan aku, jadilah saksi bagi imanku. Lalu ruhnya diambil oleh Allah. Qila dukhulil jannah. Apa yang terjadi sesudah dia masuk surga? Ini dai sejati. Dai sejati yang sampai di surga masih mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Aduhai, seandainya kaumku tahu kok aku bisa jadi diampuni begini dosa-dosaku yang banyak sekali di masa lalu,
dan dijadikan oleh Allah sebagai makhluknya yang dimuliakan. Ini sebabnya apa? Harusnya mereka tahu, harusnya mereka mendengar dakwahku, harusnya mereka kemudian mendengar suaraku ini, biar mereka tahu, biar mereka beriman. Dai sejati yang sampai surga pun masih mengatakan, harusnya mereka semuanya masuk surga seperti aku. Maka Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia cintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia sukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Dia harapkan untuk saudaranya apa yang dia harapkan untuk dirinya sendiri. Dia khawatirkan atas saudaranya apa yang dia khawatirkan atas dirinya sendiri. Dia khawatir atas dosanya, dia khawatir atas dosa saudaranya. Dia khawatir atas neraka Allah, dia takut saudaranya juga jatuh ke dalam neraka Allah. Dia mengharapkan surganya Allah, dia ingin saudaranya juga mengharap surganya Allah. Dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ingin semua makhluk juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dai sejati yang berasal dari orang biasa tetapi dengan kesadaran yang sangat tinggi, terus belajar. Sebab dia tahu betapa ilmu di dalam dinnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ilmu di dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, betapa luasnya, betapa besarnya. Sedangkan ayat pertama yang diturunkan berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama yang diturunkan menyuruhnya untuk membaca segala isi semesta dengan asma Allah yang mencipta, agar dia punya kesimpulan yang sama dengan semua ulil albab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kesimpulannya seorang mukmin membaca seluruh alam semesta pasti tiga ini. Satu, Rabbana ma khalaqta hadza batila, pasti ada manfaatnya. Menciptakan makhluk jelek kayak Salim Afilah itu pasti ada manfaatnya. Kalau yang sana kan ngaku ganteng, kalau yang sini kan ngaku jelek, ya beda-beda tipis. Ini ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, ada manfaat kita melakukan penelitian, membaca alam semesta, membaca kitabullah, membaca sunnah Rasulullah SAW. Semuanya pasti mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesudah itu, subhanaka, kalau sampai apa yang ada ini ada madaratnya, maha suci Engkau ya Allah. Berarti ada yang error di kami manusia. Berarti ada yang error di kami para makhlukmu, ketika apa yang kau ciptakan, padahal yang kau ciptakan tidak sia-sia itu, ternyata memberi madarat. Subhanaka, maha suci Engkau. Faqina adzabannar. Yang ketiga, kesimpulannya pasti sebagai seorang pembelajar sejati, mukmin sejati, maka ya Allah, aku ingin berkontribusi memberikan manfaat maslahat ini dan mencegah madarat, kemungkaran yang mungkin dari ciptaanmu ini, maka jagalah aku dengan begitu dari api neraka kelak. Maka ayat ini tegak, agama ini tegak dengan ilmu. Tidak ada tempat bagi kita di sini menyombongkan bahwa pemahamanku pasti lebih baik daripada dia. Tidak ada tempat di dalam agama kita ini untuk kemudian mengatakan bahwa aku pastilah lebih lurus daripada dia, hanya karena mengatakan aku ini selalu kembali rujuk kepada Quran dan hadis. Maksudnya Quran terjemahan Depak dan hadis terbitan CV Diponegoro. Kita sering lupa bahwa agama ini, saya mengumpamakan seperti katakan Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam madhab fikih. Orang mengenal metodologi, mengistinbat hukum, membaca fenomena, lalu menarik kesimpulan dari apa yang ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya supaya menjadi maslahat. Di dalam dakwah juga ada madhab dakwah yang kadang-kadang terwujud secara institusional menjadi jamaah dan harokah. Sama pada hakikatnya kata beliau. Sama hakikatnya, yaitu untuk meraih maslahat yang paling tepat pada suatu kondisi yang kadang-kadang memang wakilnya berbeda-beda, membuat pendekatan dakwah itu pada kesempatan tertentu, pada orang tertentu, pada zaman tertentu, pada tempat tertentu, negara tertentu menjadi berbeda-beda. Dan adanya madhab dakwah, dengan adanya jamaah dakwah dan harakah itulah yang membuat kita terbuka mata kita, luas sudut pandang kita, membuat pendekatan dakwah ini sebagaimana juga pendekatan fikih menjadi sesuatu yang indah. Hari ini orang mengatakan balik kepada Quran dan Sunnah.
Saya ingin tegaskan betapa agungnya ilmunya Allah ini, sampai sebenarnya orang Arab yang paling Arab, seorang sastrawan kelas 1 pada zamannya namanya Adi bin Hatim At-Tai, orang Arab paling Arab, kalau tidak diberi penjelasan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sealim-alimnya manusia, maka baca Quran bisa salah paham. Apalagi tadi bacanya terjemahan depak, kayak saya. Jadi Adi bin Hatim itu baca ayat faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Maka makan dan minumlah di malam Ramadan itu sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Lalu dia pulang, di meja dekat tempat tidur dia pasang nampan. Di situ lalu dia beri makanan banyak. Malam itu dia makan. Di bawah bantal dia taruh igal pengikat unta, satu warnanya putih, satu warnanya hitam. Tiap kali dia makan, lalu dia buka bantalnya, lihat di bawah bantal ada igal putih, hitam. Oh, masih putih dan hitam. Tutup lagi, tidur lagi, bangun, makan lagi. Setiap kali makan dia buka bantalnya, masih putih sama hitam. Terus sampai jelang duhur. Lalu dia menghadap Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah mengamalkan perintah Al-Quran. Tapi kok aneh ya jadinya Ramadan saya, kata dia. Kenapa ya Adi? Kata Adi bin Hatim, saya itu makan seperti perintah Quran, fakulu wasrabu. Lalu kemudian setiap habis makan saya cek di bawah bantal saya ada benang putih, benang hitam dari igal pengikat unta. Begitu saya makan lagi, saya lihat lagi masih hitam putih. Saya buka lagi masih hitam putih. Sampai siang ya Rasulullah, sampai matahari tinggi. Nabi tertawa. Kalau kita mengatakan ente sesat emang gitu. Rasulullah tertawa dan kemudian bercanda mengatakan, besar sekali bantalmu itu wahai Adi, panjang sekali malammu itu wahai Adi. Iya ya Rasulullah. Terus maksudnya apa? Maksudnya bukan begitu wahai Adi, tetapi makan dan minumlah sebagai makan sahurmu, begitu fajar terbit hentikan mulai puasamu. Oh siap ya Rasulullah, kan begini lebih benar, saya kan gak tahu. Jangankan Adi bin Hatim, ini Umar bin Khattab, sealim-alimnya para sahabat, seperti kata Ibnu Mas'ud. Dia di mimbar Masjid Nabawi baca ayat wa fakihata wa abba dari surah Abasa. Begitu selesai baca ayat itu, nangis, gemeteran. Orang-orang bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa? Ya Allah, kata dia, alimnal fakihah, kami tahu fakihah itu apa? Itu samarat ya Allah. Tapi abba itu apa ya Allah? Abba itu apa ya Allah? Kami tidak tahu apa itu Abba ya Allah. Ada badui di pojok masjid berdiri, ya Amirul Mukminin, kalau tanya tentang Abba tanya sama kami. Loh gimana? Abba itu yang tahu kami. Ada kalau hujan turun di padang pasir, beres, hujannya deras banget. Lalu hari berikutnya ada genangan-genangan di antara pasir-pasir, di tanah yang tersempil dan juga di celah-celah batu. Maka kok hari ketiga, hari berikutnya sudah tumbuh rumput yang kami nggak tahu itu kemarin benihnya sembunyi di mana, bibitnya sembunyi di mana. Kok sudah tahu-tahu hari ketiga muncul rumput yang seperti itu kami sebut Abba. Umar bin Khattab bertakbir lalu sujud syukur. Segala puji bagi Allah yang memberikan ilmu kepada kami tentang Abba lewat seorang Arabi. Ini menjadikan kita paham. Mereka terus belajar, mereka terus berilmu. Para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dari kalangan tabi'in, Urwah bin Zubair, dia baca ayat di depan ibunda kita Aisyah. Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawwafa bihima. Wahai bibi, Safa dan Marwah syiar-syiar Allah. Siapa haji atau umroh, maka tiada dosa baginya untuk tawaf, untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Berarti kalau tiada dosa ketika dilakukan, tidak dilakukan kan lebih baik, bibi. Kalau melakukannya disebut tidak ada dosa, maka tidak melakukan kan lebih baik, bibi. Kenapa bisa yang namanya sa'i jadi rukun haji? Harusnya bukan rukun ini, bibi. Kata bibinya Aisyah radhiyallahu anha, bukan begitu anak muda. Jadi ceritanya begini, ini pas umroh qadha. Umroh qadha tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah mengajarkan manasik kepada para sahabat. Begitu mereka akan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, orang Ansor mogok nggak mau ikut sa'i. Kenapa? Antara Safa dan Marwah ada berhala manat yang sangat besar. Berhala manat itu sesembahan orang Ansor di masa jahiliyah. Kata orang Ansor, kami ogah lewat sini ya Rasulullah, mengenang masa lalu.
Itu mantan kami ya Rasulullah. Mantan itu kata Pak Ridwan Kamil, alumni hati suka ngajak reuni gitu. Jadi itu mantan kami sudah move on dari dia. Kami nggak mau ketemu lagi sama manat. Ini dari antara Safa dan Marwah ada manatnya, pun di sebelahnya ada pohon tempat menggantung berbagai doa-doa dan harapan kami. Siapa yang suka training ada pohon harapannya? Ikut-ikutan orang Ansor sebelum masuk Islam itu. Subhanallah gitu ya. Jadi ada pohon harapan di situ di dekat berhala manat. Kata orang Ansor, kami pokoknya ogah ya Rasulullah lewat situ. Banyak kenangan di masa lalu di situ. Kata Nabi SAW, bagaimana? Ini manasik, ini ibunda kita Hajar. Lalu Allah turunkan ayat, fala junaha alaihi ayatawafa bima. Enggak dosa lewat mantan tuh enggak dosa. Ngelewati mantan itu enggak dosa. Balik ke mantan kalau sudah sama-sama taubat lalu nikah enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala Tabarakar Rahman, yang tidak punya mantan enggak usah sedih dong. Itu kan lebih baik gitu. Kalau yang belum punya mantan segera baca buku Ustadz Felix, udah putusin aja. Biar punya mantan. Jadi Masya Allah ini ilmu terus. Satu hari Imam Abu Khaythamah, Imam Yahya bin Ma'in, para ahli hadis itu lagi duduk-duduk di masjid di Baghdad. Satu sama lain saling membacakan hadis. Qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan, akhbirni an fulan qala, macam-macam lafadznya itu. Banyak sekali hadis yang dihafal di situ. Tiba-tiba datang seorang ibu ini tukang mandikan jenazah. Lalu dia tanya kepada para ahli di situ, wahai para syekh, saya ini tukang mandikan jenazah. Hari ini ada jenazah yang harus dimandikan. Lah tapi saya lagi haid. Apa hukumnya wanita haid memandikan jenazah? Ini ahli hadisnya berpandangan satu sama lain. Kamu punya hadis tentang ini? Enggak. Kamu punya hadis tentang ini? Enggak. Kamu punya hadis tentang ini? Enggak. Kami tidak punya jawabannya, kata mereka. Lalu masuk seorang yang masih muda umurnya. Namanya Abu Thawr. Kata para syekh itu, coba kamu tanya pemuda itu. Namanya Abu Thawr. Itu murid juniornya Syafi'i. Siapa tahu dia faham. Faqih. Datanglah mereka kepada Imam Abu Thawr menanyakan hal yang sama. Apa jawab Imam Abu Thawr? Oh, kamu haid hendak memandikan jenazah tidak ada masalah. Karena Rasulullah bersabda kepada Aisyah, beliau mengatakan, haidmu itu bukan karena keinginanmu. Dan ada riwayat lain dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan suatu hari Rasulullah hendak beriktikaf maka beliau mandi. Ketika beliau mandi kata Aisyah, aku yang menyela-nyelai rambut beliau, mengkeramasi beliau. Setelah beliau selesai, aku yang mengoleskan minyak wangi ke seluruh tubuh beliau, kecuali bagian kemaluan yang beliau oleskan sendiri. Sesudah itu aku yang menyisir rambut beliau dan meminyakinya juga. Lalu beliau berangkat ke masjid untuk iktikaf. Aku memandikan Rasulullah pada Rasulullah mau iktikaf dan aku dalam keadaan haid. Kata Imam Abu Thawr, lah memandikan orang hidup yang mau iktikaf saja boleh loh bu, wanita haid itu. Apalagi memandikan orang yang sudah mati. Sana kerjakan tugasmu. Siap Syekh, kata dia. Begitu mendengar Imam Abu Thawr menjelaskan, para ahli hadis yang di situ langsung keluar hadisnya. Oh, saya tahu hadis itu. Qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan. Yang sini, saya juga punya jalur riwayat lain. Akhbiri an fulan qala fulan, macam-macam. Ibunya lewat. Ini tambahnya Ustadz Zulfi Akmal ketika menceritakan, kalau bahasa kita ibunya lewat sambil mengatakan, dari tadi kemana aja. Tabarakar Rahman. Bahkan ilmu yang dihasanai belum tentu menjadi sesuatu yang wakil menjawab persoalan masyarakat kalau kemudian tidak disertai dengan pembelajaran pemahaman yang terus tanpa henti. Maka Tabligh Akbar ini bersamamu. Kata bersamamu maknanya adalah untuk membuat kita merasa bersama, betul-betul bersama. Tidak kita berada pada posisi aku lebih berilmu dari engkau. Tidak kita berada pada posisi pemahamanku lebih sahih daripada engkau. Tidak pada posisi, kecuali posisi yang indah yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ra'i hada sawabun yahtamilul khata'
wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku ini benar pada kondisi konteks yang sedang dibahas. Jadi beliau mengatakan ini ketika habis menang debat. Pendapatku ini benar dalam konteks yang sedang dibahas ini, tapi boleh jadi mengandung kekeliruan dalam konteks waktu tempat yang lain. Wa ra'yu ghairi, dan pendapat orang selainku ini salah dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini. Yahtamilus shawab, boleh jadi mengandung kebenaran pada konteks kondisi-kondisi yang lain. Harokah juga kan soal begitu. Pendekatan dakwah yang seperti ini, oh cocok di Jogja, maka ya kajiannya di Jogja. Pendekatan kajiannya Ustadz Felix, oh cocoknya di Turki, ya makanya di Turki kajiannya. Bawa jamaah dari sini, nanti bulan April ikut beliau. Tabarok Rahman, ini adalah ijtihad para a'immah kita di dalam dakwah, yang juga sebagaimana para ijtihad para a'immah kita di dalam fikih. Kebenarannya itu bukan hak dan batil. Kebenarannya itu tepat atau lebih tepat. Ada sekumpulan orang, sahabat Nabi, setelah perang Ahzab diperintahkan Rasulullah untuk terlebih dahulu menjaga Bani Quraidah agar mereka tidak meloloskan diri. Kata Nabi kepada mereka, la tusallanal asr illa fi Bani Quraidah. Berangkat sana, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkat mereka ke arah Bani Quraidah. Begitu sampai di Bani Quraidah, begitu belum sampai di Bani Quraidah, masih di tengah perjalanan, ternyata mataharinya sudah mau terbenam. Separuh mengatakan, ayo sholat dulu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ayo sholat dulu. Kenapa? Sholat itu atas orang mukmin kewajiban yang ada ditentukan waktunya. Udah mau habis ini asarnya, ayo sholat dulu. Separuh mengatakan, kata Nabi, sholatnya di Bani Quraidah, bukan di sini. Ya itu tadi Nabi itu mengatakan begitu supaya kita cepet-cepet. Lah kalau nggak dapat ya di sini aja. Masa kamu itu nggak paham kalau itu kias gitu loh? Kalau itu bahasa kiasan gitu loh? Enggak, kata Nabi, sholatnya di Bani Quraidah. Ayo sholat di Bani Quraidah. Pecah. Separuh sholat di situ mengejar waktu, separuh sholat mengejar tempat di Bani Quraidah. Yang sholat di Bani Quraidah, waktunya ketika itu diceritakan sudah lepas isya. Maka pulang mereka saling melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu mengatakan, ya Rasulullah, lihat ini, masa sholatnya tadi di jalan, nggak di Bani Quraidah seperti perintahmu ya Rasulullah. Keliru ya Rasulullah ya. Yang satu mengatakan, ya Rasulullah, kami ini sholat tepat waktu. Dalilnya jelas dari Quran. Mereka masa sholat asarnya ba'da isya ya Rasulullah. Cara mana itu ya Rasulullah? Mana yang disalahkan? La haraj, kata Nabi SAW, tidak masalah. Jangan-jangan kita ini ribut-ribut juga begitu nanti. Rasulullah mengatakan la haraj. Saya kunut ya Rasulullah. Imam Syafi'i itu orang yang sangat mencintai sunnah nabimu. Dia mendapati hadis tentang kunut dan menurut beliau sahih karena ada beberapa jalur yang sampai kepada beliau. Dan beliau itu bukan cuma cinta kepada sunnah, tetapi cinta bermunajat kepada Allah. Makanya beliau ada kesempatan untuk berdoa di dalam sholat. Kok ada dalilnya? Ya beliau pakai. Kata Imam Syafi'i, oh ibu, aku suka sekali kunut. Kenapa? Lah ada dalil ketemu. Cocok dengan keinginan beliau yang suka berdoa. Cocok dengan beliau yang sangat teguh memegang sunnah Rasulullah. Saya kunut ya Rasulullah. Yang satu mengatakan, saya ikut Imam Ahmad ya Rasulullah. Kata Imam Ahmad hadisnya dhaif semua itu kunut. Makanya saya tidak kunut. Salah ya Rasulullah ya. Yang kunut itu bid'ah ya. Itu yang tidak kunut itu pasti ya Rasulullah ya. Yang tidak kunut itu pasti kemudian sholatnya tidak sempurna ya Rasulullah ya. Kata Nabi, jangan-jangan la haraj, yuk masuk surga bareng. Lah buat apa kemarin kita ribut-ribut ya? Nyeselnya jangan sampai di akhirat. Ayo jangan ribut sejak sekarang. Dalam dakwah juga begitu. Ya Allah, saya ikut
ikhwanul muslimin, itu ahli surga semua kan ya? Ya Allah ya. Yonda, di situ juga macam-macam orangnya. Nah itu saudara saya ikut Hizbut Tahrir, itu ahli neraka semua ya Allah. Yang enggak, wong di situ ada orang soleh-soleh juga. Lah terus siapa masuk surga, siapa enggak? Ya yang masuk surga yang beriman dan beramal saleh dan senantiasa berwasiat kepada kebenaran, berwasiat tentang kesabaran. Oh gitu. Kayaknya gitu deh, bayangan saya kelak itu begitu. Jadi makanya, ya Allah, jadikan keseluruhan kami benar. Kami semua ya Allah adalah umat yang Rasulullah yang kemudian bersama-sama bersama beliau di surgamu ya Allah. Kan itu yang kita inginkan. Jadi ini sudah nggak ada tempat untuk bener-beneran. Dalam akidah juga ada mazhab. Ya bener. Apa sih bedanya? Sama-sama ahlu sunnah wal jamaah kok. Dalam akidah orang mengira perbedaan dalam akidah itu perbedaan hak dan batil. Usul itu. Loh, dalam akidah itu juga ada furu'ul akidah. Ada usulul akidah. Ada akidah pembahasannya pokok akidah. Ada pembahasan cabang akidah. Itu orang-orang itu semuanya Asy'ari itu. Tukang takwil. Yang sini bilang begitu. Yang sini mengatakan itu semuanya orang-orang Asy'ari itu mujassimah itu. Suka menggambarkan Allah itu seperti punya badannya makhluk gitu. Ikhtilafnya dibesar-besarkan. Itu furu'. Padahal Asy'ari maupun Asy'ari, Ibnu Taimiyah maupun Abu Hasan al-Asy'ari, usulnya sama. Usulnya adalah memuliakan Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang setara dengan dia. Bahwa Allah punya tangan, kata Asy'ari, ya tangan. Bahwa Allah punya wajah, kata Asy'ari, ya wajah. Bahwa Allah duduk di atas arsy, istiwa, ya istiwa. Selesai. Gak usah dibahas-bahas. Gitu aja. Kata Asy'arinya, itu kalau nggak dibahas mas, bikin orang ngebayangin Allah itu kayak raja, punya wajah, punya tangan, duduk di atas singgasana loh. Kebayang-bayang loh orang. Nggak peduli, pokoknya gitu. Loh kalau saya ya tak takwil mas, wajah Allah itu ya ridhonya Allah. Wong Allah itu kita cari ridhonya kok. Ibtigha wajah Allah itu artinya mencari ridho Allah. Tangan Allah itu artinya ya kekuasaan Allah kok. Wong Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah beristiwa di atas arsy itu ya bukan berarti Allah duduk, tapi Allah maha kuasa. Janjane nggak butuh duduk loh Allah itu. Kan nggak butuh sama makhluk sama sekali loh. Iya. Itu furu' semua. Usulnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada yang setara dengan dia. Tidak ada yang serupa dengan dia. Maha mendengar, maha mengetahui. Ini semuanya cara kita memahami agama ini melalui thariqahnya para ulama. Dan tadi sudah saya sebutkan, bukan batil atau hak, tetapi tepat, lebih tepat. Apalagi fikih yang kemudian sering saya ucapkan, ada Imam Atha bin Abi Rabah yang berpendapat melempar jumrah pada tanggal 10 Muharram itu yang afdal, ya qabla zawal, ya ba'da zawal. Ulama lain mengatakan dengan mengatakan Imam Atha menyelisih jumhur. Wong Rasulullah ba'da zawal, Abu Bakar ba'da zawal, Umar ba'da zawal, Utsman ba'da zawal, Ali ba'da zawal, semua khulafa ba'da zawal. Kok dia nyeleneh pendapatnya qabla zawal afdal? Dari mana itu pendapat? Zawal itu duhur. Jadi kata Imam Atha, sebelum duhur juga nggak apa-apa, afdal juga. Kata ulama yang lain, ba'da zawal yang afdal, karena Rasulullah tidak melaksanakan qabla zawal. Kalau kata Imam Atha, itu waktu haji wada, Rasulullah itu nunggu para sahabat yang ternyata baru ngumpul ketika duhur. Jadi baru beliau melempar setelah duhur. Sebenarnya kalau kumpulnya sejak sebelum duhur, Rasulullah sudah lempar itu. Kata Imam Atha, pendapat Imam Atha selama 1350 tahun dikritik oleh para ulama dengan mengatakan qauluhu sad, pendapat beliau ini ganjil, pendapat beliau ini menyelisih jumhur, pendapat beliau ini macam-macam predikatnya. Tahun 1990 Lajnah Daimah Lil Buhus wal Ifta, komisi fatwanya kerajaan Saudi Arabia bersidang. Ini kok makin berbahaya ya, semua desak-desakan cari waktu ba'da zawal. Ini terus bagaimana? Bahaya ini, nyawa manusia terancam. Buka-buka literatur fikih, alhamdulillah semua sujud syukur ketemu pendapat Imam Atha. Imam Atha meskipun pendapatnya seorang diri dianggap ganjil oleh ulama lain, wakil di zaman kita.
Kalau qabla zawal tidak dijadikan jadwal melempar, maka akan timbul bahaya nyawa manusia. Maka ayo kita bikin jadwal sejak pagi. Biar apa? Biar lebih longgar, biar semua bisa melempar dengan aman. Itu karena apa? Pendapat Imam Atha. Jadi pendapat yang 1350 tahun dianggap ganjil, menemukan konteksnya pada zaman kita. Itulah fikih. Jadi kita kemudian belajar di sini bersama. Kenapa jalannya berliku? Ya memang berliku. Yang penting meskipun berliku kita masuk labirin, itu saling komunikasi terus. Bawa HT. Nanti ada yang kok nggak bawa IM aja. Ini namanya handy talkie loh gitu. Bawa HT satu sama lain. Dan sampai mana? Iya ini labirinnya makin bingung ya. Oh pokoknya lurus. Jadi kalau ada yang sampai duluan bisa memandu yang belakangan. Kan sama-sama begitu. Persoalan bangsa kita yang sangat pelik ini, persoalan umat kita yang sangat pelik ini, itu kayak masuk labirin. Semuanya masuk, tetapi kalau kita selalu berkoordinasi dengan handy talk kita di insya Allah akan kemudian kita sampai sama-sama ke depan. Kenapa? Koordinasi. Loh, Ustadz Felix dengan sangat bangga gitu ya, benderanya hitam putih, berkibar-kibar. Saya benderanya macam-macam sih gitu. Warna-warni begitu, tapi bukan pelangi. Bismillah, nanti kalau sudah sampai depan angkat benderanya ya biar saya lihat, saya bisa menuju ke depan arahnya mana. Gitu saja. Hada yang kemudian menjadi satu concern kita bersama di jalan berliku ini. Dan sebagai penutup, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, sebenarnya kan ini juga epilog calon buku. Epilog calon buku yang kemudian insya Allah mudah-mudahan bisa kita hadirkan nanti segera untuk membuktikan bahwa ini bukan omong doang, minimal ada tulisan gitu ya. Bukan cuma bicara tetapi ada tulisannya nanti insya Allah tentang bagaimana kita bersama di jalan berliku ini, di dakwah di Indonesia ini. Yang kemudian Anda teman-teman di Jakarta saya beri amanah 2017, kalau enggak Laskar Mataram akan menyerbu dari Kota Gede berangkat menuju Batavia gitu ya. Ini mengulang sejarah 1628-1629. Masa nggak bisa membebaskan Batavia sendiri dari cengkraman sesuatu gitu ya. Allahu Akbar. Allah membuat cemburu kita di dalam Al-Quranul Karim. Ikhwan dan akhwat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, satu itu dengan binatang-binatang yang lebih rendah daripada kita. Satu semut. Ini semut didatangi bala tentara Sulaiman yang sangat besar, dia bicara begini. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ayo sekalian semut di surah An-Naml, masuk kalian ke dalam lubang-lubang perlindungan tempat kalian tinggal. Karena apa? Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian padahal mereka tidak sadar. Ini ungkapannya semut, kata-katanya semut diabadikan oleh Al-Quran menjadi bagian dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Padahal omongan semut, omongan Anda yang kira-kira menjadi bagian firman Allah yang mana? Kalah Anda dengan semut. Semut ini omongannya menjadi bagian dari firman Allah. Kenapa? Karena ihtimam, karena kepedulian si semut kepada sesamanya untuk menyelamatkan mereka, nyawa mereka. Maka kepeduliannya si semut diabadikan oleh Allah sebagai kata-kata yang satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Yang kalau Anda baca, Anda fasih membacanya ma'asafaratil kiramil bararah. Yang kemudian dia bagian dari syifa'ul limas fis sudur. Dia bagian dari hudal lil muttaqin. Dia bagian dari bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Bayangkan ucapan semut padahal. Omongan Anda sejak lahir sampai mati, adakah yang sebernilai ucapan semut ini? Mudah-mudahan ada. Yaitu ucapan yang semut nolongin semut saja diabadikan oleh Allah. Bagaimana manusia nolongin manusia? Pastilah lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Padahal semut itu kalaupun mati, kawan-kawan yang disayang Allah, itu tidak akan mengalami pertanyaan oleh malaikat. Man rabbuka? Semut gak ditanyain. Matinuka, semut gak ditanyai. Semut gak kemudian mengalami mahsyar, gak mengalami hisab,
nggak mengalami mizan, nggak mengalami mahkamah Allah, nggak disuruh jalan di atas siratal mustaqim, nggak. Artinya semut itu mati, ya di end gitu aja, hatam urusannya. Manusia mati, tambah ruwet urusannya. Dari pertanyaan yang cuma 4 sudah dibocorkan sejak zaman lawas, tapi nggak ada yang ragu bahwa lebih banyak yang gagal ujian daripada yang berhasil. Sampai kemudian di atas sirat yang sangat bentang itu, yang sangat berat itu. Maka manusia menyelamatkan nyawa manusia, ka'annama ya ahyan nasa jami'ah. Ka'annama ahyan nasa jami'ah, seperti menjaga seluruh kehidupan. Apalagi menyelamatkan akhiratnya manusia. Lebih layak lagi diabadikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yang kedua, yang bikin kita cemburu, namanya burung. Hudhud. Terbang dia dari Kan'an ke Sabak, itu 1.500 mil. Lihat sebuah negeri, makmur, jaya, sentosa, Gemah Ripah, Lojinawi, Toto Titik Kentrem, Kartora Harjo. Indah banget tempatnya, subur makmur, seluruh kecukupan ada di sana. Lalu dia melihat ratunya bersama rakyatnya, ya Allah, kau berikan kepada negeri ini kemakmuran dahsyat, lah tapi kok tidak pada kenal engkau ya Allah, malah pada sujud sama matahari. Lapor sama bos, terbang lagi 1.500 mil. Ke arah Kan'an, menemui Sulaiman. Lapor bos, ada objek dakwah potensial. Bawa surat ini, terbang lagi 1.500 mil. Jatuhkan di pangkuan sang ratu, dibaca, dimusyawarahkan, berangkat lagi dia lapor. Total perjalanan Hudhud 6.000 mil. Tetapi tidak sia-sia karena perjalanan Hudhud diabadikan oleh Al-Quran. Kalau kita, apalagi saya, perjalanannya cuma diabadikan oleh Facebook dan Instagram, betapa ruginya dibanding Hudhud. Apa yang kita lakukan? Pergi ke Jepang, persis nyembah matahari juga sebagian yang tua-tua itu. Sama kayak negeri Sabah, hurufnya juga beda satu, sana Yaman, ini Yaban, Jepang. Ya Allah, ini mereka ini sangat yakin tentang waktu dan disiplin. Wal asri, padahal mereka nggak tahu. Ya Allah, mereka ini taat sekali pada hukum, padahal mereka nggak yakin di akhirat ada pertanggungjawaban. Ya Allah, mereka ini hidupnya bersih sekali, padahal mereka nggak tahu wat tahuru syatrul iman. Ya Allah, terus bagaimana? Lapor. Atau Anda berazam, akhwat-akhwat, kalau stok ikhwan di Indonesia sedikit, bismillah, jadi Ummu Sulaim berangkat ke Jepang, katakan pada pemuda-pemuda di Jepang itu, tidak, aku tidak mengharapkan mahar lain selain keislamanmu. Hudhud. Yang ketiga yang bikin kita cemburu adalah anjing. Anjing itu ya, nyebut saja gimana gitu kita. Najis kata Imam Syafi'i seluruh badan, kata Imam Malik liurnya saja. Tapi najis. Najis yang setara babi, dibersihkan harus 7 kali, satunya dengan debu. Tetapi anjing kalau sudah bersama ahlul haq, bersama orang-orang yang berjuang di jalan kebenaran, mulia. Rabi'uhum kalbuhum, sadisuhum kalbuhum, wasaminuhum kalbuhum. Anjing, anjing, anjing. Keenamnya anjingnya, keempatnya anjingnya, kedelapannya anjingnya. Anda pernah disebut dalam Al-Quran yang kedelapannya Salim Afilah? Gak ada. Sangat penting sosok ini. Bukan figuran. Dia tetap tokoh utama. Wasaminuhum kalbuhum. Dan tokoh utama yang adegannya itu Masya Allah. Coba kalau ada koran besok, ada yang muat enggak? Salim Afilah selonjor di Islamic Book Fair. Ada headline begitu? Nggak mungkin ada headline begitu, kecuali media bersepakat saya jadi calon presiden berikutnya. Apa-apa masuk berita gitu kan, selonjor aja masuk berita. Tetapi nggak ada manusia kemudian masuk berita hanya karena selonjor. Headline koran karena selonjor. Ini ada anjing, bukan masuk headline koran mas. Koran berlaku sehari. Ini headline Quran berlaku sepanjang zaman. Dikatakan wa kalbuhum basitun dira'ahi bil wasit. Itu anjingnya selonjor delosor di tengah pintu gua. Ini adegan yang kita bayangin aja kan ilfil. Anjing delosor saja dimuat loh. Padahal anjing delosor wa kalbuhum basitun dira'ahi bil wasit itu tiap hurufnya 10 hasanat. Tiap kita baca ma'asafaratil kiramil bararah. Kalau terbata-bata membacanya
2 pahala. Dan dia bagian dari hudal lil muttaqin, petunjuk orang bertakwa. Kalau kita nggak mau mengambil petunjuk dari sini, tidak bertakwa. Dia bagian dari mau'izah, syifa yang sangat indah itu. Maka kita ini diberi alternatif oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran. Mau jadi nabi, rasul, nggak boleh. Meneladani, boleh. Dai-dai, tokoh utama, ahlan. Kalau tidak mampu, jadi seperti yang saya sebut di awal, Habib bin Suri An-Najjar. Cuma sebar broadcast, hadir yuk di kajian, ya komit tabi'ul mursalin itu kan bahasa sekarang, hadir yuk di kajian Ustadz Felix, hadir yuk di kajian Ustadz-Ustadz yang lain. Gitu. Atau bahkan menjadi semut. Teman-teman, awas-awas, bahaya-bahaya. Gitu. Bahaya jil, nah ITJ itu. Semut gitu ya. Awas, bahaya. Teman-teman peduli sahabat, gerakan Indonesia berperadaban dan lain sebagainya. Bahaya. Semut. Atau mau jadi hut-hut kemana-mana survei, laporin ke lembaga dakwah. Lapor. Kalau nggak bisa dilaporin, ya lapor sama anak kita. Saya lapor sama anak saya, nak, dakwah ya nak, tapi Indonesia jatahnya abah. Kamu mau pilih mana? Bahasa Jepang, bahasa Cina langsung 2 miliar. Nanti ngajak Ustadz Felix gitu. Ini tanggung jawabnya paling besar, umatnya 2 miliar. Atau ke Eropa nak, bahasa Inggris itu asik nak. Karena orang Inggris itu menghargai semua logat nak. Dari logatnya teman-teman Singapura dan Hong Kong yang la dan ha. Oh my sister, your bed is very nice but the press make me crying. Nggak masalah. Atau ikutan Dr. Zakir Naik juga nggak apa-apa kok dek. Nah bahasa Inggrisnya kayak Dr. Zakir Naik juga nggak apa-apa kok. Hey brother, I want to tell you something. And this is very important. Kan begitu. Nggak ada masalah. Mereka tetap menghormati itu. Maka kita, kalau Ustadz Yusuf Mansur punya sufles gitu ya. Orang Jogja lebih dahulu punya jenglis. Javanese English. Itu tukang becak di Malioboro. Where do you want to go, sir? I will bring you with my becak, sir. Don't worry, sir. The price is very cheap, sir. Pedena, dakwah ini adalah penyampaian yang harus menjadi jalan hidup keluarga kita sampai hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.